Bima menggertakkan giginya dan mendesis. Thomas, kau sampah yang tidak tahu balas budi. Hari ini aku masih hidup hanya karena kemurahan hati Tuan Andi. Selama aku Bima masih bernafas, aku tidak akan membiarkan kau hidup dengan tenang. Thomas langsung panik, setengah mati. Jangan marah, ayah angkat. Aku sama sekali tidak bermaksud tidak hormat. Lagi pula, kejadian hari ini juga bukan sepenuhnya salahku. Bima memotong dengan dingin. Diam, aku tidak mau mendengar alasanmu. Tuan Andi sudah memerintahkanku untuk mengumpulkan 100 miliar dalam 10 tahun. Maka kau yang akan menanggungnya. Setiap tahun 10 miliar dolar. Kurang 1 sen pun aku habisi nyawamu. Thomas hampir pingsan ketakutan. Dia menangis terseduh-seduh. 10 miliar dolar setahun. Itu sama saja membunuhku. Ayah angkat, lebih baik sekarang kau langsung bunuh saja aku. Bima langsung menoleh ke Andi dan membungkuk hormat. Tuan Andi, kalau kau memberi perintah, aku akan segera membunuh bajingan tidak tahu diri ini. Andi Rewa terkekeh. Kau kan punya banyak anak buah, sedangkan dia hanya datang berdua dengan anaknya. Kalau mau bunuh saja sendiri. Apa urusannya denganku? Bima pun sadar, lalu berteriak kepada semua anak buahnya. Kalian semua dengar, malam ini kita sengsara gara-gara siapa? Gara-gara si Thomas ini. Sekarang dia masih berani berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ayo, kita habisi dia. Terdengar suara kencang dan berseru, setuju. Anak buah yang tadinya ketakutan, kini mendengar alasan untuk melampiaskan amarah. Mereka langsung seperti kawanan zombie yang bangkit dan beramai-ramai hendak merobek Thomas hidup-hidup. Karena ketakutan setengah mati, Thomas pun meraung. Tuan Andi, ampun. Aku setuju dengan syaratmu. Andi Rewa mengerutkan keningnya dan menatap dengan dingin. Kau setuju atau tidak, apa urusannya denganku? Aku tidak pernah mengatakan kalau uang itu harus dari kantongmu. Itu tugas yang kuberikan kepada ayah angkatmu. Kalau kau terima, berarti kau terima syarat dari ayah angkatmu. Sekarang Thomas benar-benar tidak bisa berkutik. Dia sadar Andi Rewa sudah menjadikan Bima sebagai sarung tangan hitam. Semua pekerjaan kotor untuk meminta uang darinya, nanti atas nama sang ayah angkat. Sedangkan tangan Andi tetap bisa bersih. 10 tahun 100 miliar dolar. Itu jelas ingin mengupasnya sampai kering. Thomas mencoba menawar, Tuan Andi, tolong kurangi sedikit. 50 miliar dalam 10 tahun. Aku pasti sanggup. Andi Rewa menatap dengan dingin. Thomas, sebelum datang ke sini aku sudah memeriksa keadaanmu. Hartamu sekarang cukup banyak. Bisnismu pun lancar. Setiap tahun laba bersihmu juga besar. 10 miliar dolar per tahun bukan masalah. Bahkan setelah keluar uang itu, kau masih bisa hidup mewah. Jadi jangan jadi kikir. Uang itu memang berharga, tapi dibanding nyawa, bukankah uang hanya benda mati? Mendengar itu, Thomas langsung tahu, tidak ada ruang tawar-menawar lagi. Kalau menolak, bukan Andi yang turun tangan. Bima sendiri pasti akan membunuhnya. Andi Rewa lalu berkata kepada Bima, mulai hari ini, kau menjadi manajer penggalangan dana pasukan Galesong. Tugasmu jelas, kumpulkan dana. Tapi saranku, saluran dananya cukup dari anak angkatmu ini. Selama kau sendiri tidak berbuat salah, kalau ada anak buahmu yang tidak patuh, atau kalau Thomas berani melawanmu, aku tidak akan tinggal diam. Bima langsung merasa lega. Dengan kata lain, Andi Rewa kini menjadi backingnya. Anak buah Derajat tidak berani melawan. Thomas juga tidak akan berani bergerak. Tentu syaratnya jelas. Dia tidak boleh lagi menyalahgunakan nama pasukan Galesong untuk semena-mena. Tapi itu bukan masalah. Setelah pelajaran malam ini, jangankan tinggi hati. Disuruh rendah hati pun dia pasti akan menurut. Sementara Thomas benar-benar jatuh ke jurang keputusasaan. Dulu, kalau sudah muak dengan Bima, dia masih bisa melempar uang dan mencari orang untuk adu mati-matian, lalu kabur dari Surabaya. Tapi sekarang, Bima memiliki dukungan pasukan Galesong
Kalau dia melawan, pasukan Galesong pasti akan campur tangan. Andi Rewa jelas sudah memasang perangkap berlapis, dan dia benar-benar tidak bisa lepas lagi. Akhirnya dengan wajah putus asa, dia berkata lirih, "Baiklah, Tuan Andi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan dana." Andi Rewa menatapnya dingin. "Untuk apa kau mengatakan itu kepadaku? Apakah aku pernah meminta darimu?" Thomas buru-buru menampar wajahnya sendiri lalu merunduk. Aku salah bicara. Mohon Tuan Andi mau memaafkan." Setelah selesai, dia pun menoleh pada Bima dan dengan sikap penuh hormat berkata, "Ayah angkat, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras mencari dana. Aku tidak akan membiarkanmu kesulitan." 10 tahun 100 miliar dolar. Bagi Thomas itu sama saja dengan seluruh harta bendanya lenyap tanpa sisa. Namun untungnya Andi Rewa memberinya waktu 10 tahun penuh untuk mencicil pembayaran tersebut. Itu berarti selama dia mampu mengelola usahanya dengan baik dan berusaha meningkatkan kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, bukan tidak mungkin setelah 10 tahun nanti dia masih bisa mempertahankan setengah dari kekayaannya. Karena itu, meskipun terpaksa, dia tetap menerima kenyataan ini. Selain hanya bisa mengutuk nasib, keinginannya yang paling besar saat ini adalah menyeret anaknya yang masih pingsan itu, lalu menghajarnya habis-habisan. Saat itu, Andi Rewa menoleh pada Thomas dan berkata, "Setelah keluar dari sini, kalau kau berani menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun, termasuk kepada anakmu, aku akan menyuruh orang-orang dari pasukan Galesong menciduk seluruh keluargamu dan melemparkan kalian ke Suriah. Paham?" Thomas gemetar ketakutan. Dia buru-buru mengangguk. "Tuan Andi, tenang saja. Aku tidak akan berani menceritakan hal ini pada siapapun." Andi Rewa mengangguk, lalu menatap Bima. "Ingat, kau juga sama." Bima menjawab penuh hormat, "Mohon tenang Tuan Andi. Aku pasti akan menutup mulutku rapat-rapat." Andi Rewa melirik sekilas lalu berkata datar, "Dengan mulutmu yang sobek sebesar itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menutup mulut rapat-rapat. Tapi aku tidak ingin bicara banyak. Kalau kau berani membocorkan hal ini, nasibmu akan sama persis dengan Thomas." Bima langsung ketakutan dan buru-buru menjawab, "Tuan Andi, meskipun nyawaku menjadi taruhannya, aku tidak akan membocorkan apapun tentang hari ini." Andi Rewa mengangguk puas, lalu berkata, "Nanti setelah aku pergi, carilah rumah sakit yang bisa dipercaya untuk menjahit mulutmu. Semua orang yang ada di sini akan dikirim ke Suriah. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepadamu hari ini. Tapi mulai sekarang, wajahmu itu harus kau tutupi dengan baik. Saranku gunakan masker, jangan sampai mulutmu kelihatan. Dengan begitu, kau masih tetap bisa menjadi ketua derajat." Bima terus-menerus bersujud sambil berterima kasih. Baik. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Andi." Akhirnya dia pun merasa sedikit lega. Yang paling dia takuti adalah kalau berita ini tersebar, maka posisinya sebagai ketua derajat akan kehilangan wibawa sepenuhnya. Di dunia jalanan, hampir tidak ada yang benar-benar setia. Kebanyakan justru sangat mementingkan keuntungan. Saat kau berjaya, mereka akan seperti anjing yang setia dan mengelilingimu dengan ekor bergoyang. Namun begitu kau jatuh, mereka bukan hanya akan menjauh darimu, bahkan ada yang tidak segan-segan balik menggigitmu dengan ganas. Kalau besok seluruh dunia jalanan Surabaya tahu mulutnya disobek orang, maka ribuan anak buahnya di bawah bendera derajat mungkin akan kabur hanya dalam waktu semalam. Tapi selama rahasia ini bisa dijaga, maka besok dia tetap ketua derajat. Satu-satunya perbedaan hanyalah hari ini lebih dari 100 anak buahnya akan hilang tanpa jejak. Namun baginya itu sama sekali bukan masalah. Meskipun hanya seorang kepala geng,
Dia sangat paham pepatah. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tumpukan tulang belulang. Kehilangan 100 anak buah hanyalah bagian dari permainan. Andi Rewa menatap Bima dan berkata datar, "Semua aset pribadi milikmu harus disumbangkan paling lambat besok malam. Kau tidak boleh menyisakan satu rumah pun, satu mobil pun, bahkan 1 sen pun. Kau mengerti?" Bima mengaduh dengan wajah sedih. "Tuan, setidaknya biarkan aku menyisakan sebuah rumah. Usiaku sudah lebih dari 60 tahun. Jangan biarkan aku sampai tunawisma." Andi Rewa menukas dingin. "Setauku, di bawah bendera Derajat ada klub malam dan juga hotel. Aku hanya menyuruhmu menyumbangkan aset pribadimu, bukan aset Derajat. Mana mungkin kau sampai tunawisma?" Bima hanya bisa pasrah dan menjawab, "Aku mengerti. Akan aku lakukan sesuai perintah." Andi Rewa melanjutkan, "Selain itu, pembayaran pertama sebesar 10 miliar harus masuk dalam 3 hari. Kalau pasukan Galesong belum menerima uang itu dalam waktu 3 hari, kau yang akan menanggung akibatnya. Paham?" Bima buru-buru mengangguk-angguk, hampir seperti ayam mematuk beras. "Tenang saja Tuan Andi, aku sudah paham. 3 hari, pasti aku lunasi ke rekening pasukan Galesong. Kalau sampai ada keterlambatan, aku sendiri yang akan mengayunkan golok ke anak angkatku ini." Wajah Thomas langsung pucat pasi dan dia buru-buru berkata dengan wajah sengsara, "Jangan khawatir ayah angkat. Bahkan tidak perlu 3 hari, 2 hari saja aku sudah bisa mentransfer uangnya." Andi Rewa tersenyum tipis, lalu menoleh ke Wan Pojun. "Wan Pojun, mulai sekarang setiap tahun periksa pemasukan ini tepat waktu. Kalau ada keterlambatan, segera cari penanggung jawabnya dan tindak lanjut." Wan Pojun seorang ahli yang seharusnya punya mental yang sangat kuat. Tapi kali ini, dia tetap terperangah dan tidak bisa bicara dalam waktu yang lama. Hanya dalam waktu sehari, Andi Rewa berhasil menyelesaikan masalah dana operasional pasukan Galesong sebesar 100 miliar untuk 10 tahun ke depan. Kecepatan, metode, dan presisi tindakannya membuat Wan Pojun sendiri takjub. Di dalam hatinya, kekaguman pada Andi semakin dalam. Berbeda dengan dirinya yang selalu dingin dan serius, Andi Rewa justru mampu tersenyum sambil memberikan pukulan mematikan. Itu adalah level yang tidak bisa dia jangkau. Karena itu dia membungkuk hormat dan berkata, "Mohon tenang Tuan Andi, aku pasti akan menagih dana ini tepat waktu." Andi Rewa mengangguk lalu menambahkan, "Dan setiap tahun sisihkan 1 miliar dolar dari dana ini untuk diberikan secara diam-diam kepada Hamid. Kalau ingin mempertahankan kepentingan mutlak pasukan Galesong di sana, kita harus pastikan kekuatan Hamid terus stabil dan meningkat. Apalagi dia juga sahabat lamaku, jadi sudah sepantasnya kita membantunya." Wan Pojun langsung menjawab tegas, "Baik Tuan Andi, aku akan segera memastikan uang itu sampai ke tangan Hamid melalui jalur yang paling aman." Andi Rewa tersenyum lalu berkata, "Baiklah, sekarang suruh anak buahmu menyiapkan orang untuk membawa semua anggota Derajat ini naik kapal. Pembangunan di Suriah sedang giat-giatnya. Mereka semua akan sangat berguna di sana." Wan Pojun segera memerintahkan, "Tuan Singgih, segera atur persiapan." Tuan Singgih mengangguk, "Baik, aku mengerti." Tangisan pun langsung terdengar di seluruh ruangan. Orang-orang yang biasanya bengis, penuh tato dan berani membawa golok, kini menangis meraung-raung seperti anak perempuan berusia 3 tahun saat membayangkan 10 tahun masa depan di Suriah. Mendengar tangisan itu, Andi Rewa merasa sangat kesal, lalu berkata kepada Wan Pojun, "Catat siapa saja yang barusan menangis. Tambahkan 2 tahun ekstra untuk masing-masing orang." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung berhenti menangis. Mereka yang tidak tahan pun buru-buru menutup mulut dengan tangan atau menggigit lengan sendiri agar suara mereka tidak keluar. Di mata mereka, Andi Rewa sudah benar-benar seperti iblis.
Mereka lebih baik mati daripada berani menyinggung Andi sedikit pun. Andi Rewa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kukira preman Surabaya yang terkenal itu tangguh. Ternyata satu ronde pun tidak bisa bertahan. Benar-benar mengecewakan dan membosankan. Aku pergi duluan saja. Selesai berbicara, dia menoleh ke arah Irwan yang masih terdiam dengan wajah pucat ketakutan, lalu tersenyum. "Tuan Irwan, sesuai rencana kita sebelumnya, malam ini aku akan menginap di rumahmu. Masih memungkinkan kan?" Ucapan Andi membuat Irwan langsung tersadar. Dia begitu gembira, tubuhnya sampai sedikit gemetar karena terlalu bersemangat. Dengan nada penuh antusias dia langsung berkata, "Tuan Andi, kau ini bicara apa? Bukankah memang sudah kesepakatan kita sejak awal kalau kau akan menginap di rumahku? Kalau kau mau tinggal di rumahku selamanya pun tidak masalah." Andi Rewa hanya tersenyum tipis. Tuan Irwan benar-benar terlalu sopan. Selesai berbicara, dia menoleh ke arah Mirabet yang wajahnya masih penuh keterkejutan dan kebingungan. Lalu berkata, "Nona Mirabet, aku ikut mobilmu saja ya, boleh kan?" Mirabet masih belum sepenuhnya mencerna semua yang baru saja terjadi, sehingga dia tampak linglung. Melihat putrinya tidak menjawab, Irwan buru-buru menegur, "Mirabet, Tuan Andi berbicara kepadamu, kenapa tidak menjawab?" Mirabet baru tersadar, dia sedikit gugup, lalu merapikan rambut di pelipisnya. Sebelum menjawab, "Boleh, tentu saja boleh." Andi Rewa mengangguk, kemudian berkata kepada Wan Pojun, "Wan Pojun, aku pergi dulu. Sisanya aku serahkan kepadamu." Wan Pojun langsung membungkuk hormat, "Baik Tuan Andi, aku akan menanganinya dengan baik." Andi Rewa lalu menoleh kepada Bima dan berkata datar, "Tuan Bima, aku akan pergi. Apakah kau tidak mau memberikan sedikit penghormatan?" Bima yang masih berlutut segera membungkukkan badannya lebih dalam, tanpa berani mengangkat kepala lalu berseru, "Dengan penuh hormat, bawahan mengantar kepergian Tuan Andi." Saat Andi hendak pergi, kepala pelatih Jim, yang sejak tadi terus berlutut, akhirnya memberanikan diri berkata, "Tuan Andi, hamba memberanikan diri memohon izin untuk kembali ke pasukan Galesong. Hamba bersumpah akan setia sepenuhnya dan tidak akan lagi melanggar aturan." Andi Rewa menatapnya sekilas lalu berkata datar, "Kau sudah memilih jalan sesat dan membantu orang jahat. Mengingat kau dulunya anggota pasukan Galesong, aku sudah membiarkanmu hidup tanpa menghukum. Itu saja sudah kemurahan dariku. Bagaimana mungkin aku izinkan kau kembali?" Kepala pelatih Jim menunduk dengan wajah penuh rasa malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata, "Begini saja, kebetulan kau dan anak buah derajat ini akan dikirim ke Suriah untuk proyek pembangunan. Dulunya kau adalah pelatih mereka. Jadi tetaplah menjadi pelatih mereka di sana. Urus mereka dengan baik. Kalau kinerjamu memuaskan, mungkin bisa dipertimbangkan masuk kembali ke pasukan Galesong." Kepala pelatih Jim langsung bersujud penuh rasa syukur. Terima kasih Tuan Andi, terima kasih banyak." Andi Rewa tidak lagi menoleh kepadanya. Dia malah berkata kepada Wan Pojun, "Wan Pojun, telepon Nona Kamila dan katakan kepadanya, orang itu bisa dibebaskan." Wan Pojun segera mengangguk, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengabari Nona Kamila." Dia tahu maksud Andi, yakni memberitahu Kamila bahwa Erwin sudah bisa dipulangkan dari Amerika. Selama ini, proses pemulangannya tertunda karena Kamila yang menahannya. Kalau malam ini Amerika resmi mengirim Erwin kembali ke Surabaya, maka paling cepat besok sore dia sudah tiba. Namun, baik Irwan maupun Mirabet sama sekali tidak menangkap makna tersembunyi dari perkataan Andi itu. Setelah memberi instruksi, Andi Rewa menoleh ke Mirabet dan berkata, "Nona Mirabet, ayo kita pergi." Mirabet dengan gugup mengangguk, lalu berjalan bersama Andi keluar. Irwan mengikuti mereka berdua dengan wajah penuh senyuman gembira. Meskipun dia belum tahu pasti siapa sebenarnya Andi,
Namun melihat kedekatan Andi dengan putrinya, hatinya sudah berbunga-bunga. Awalnya dia hanya berniat menjadikan putrinya sebagai umpan untuk menarik Andi. Tapi kini di matanya, Andi sudah bukan sekedar keledai yang bisa dipancing dengan wortel, melainkan malaikat yang turun ke bumi, penuh wibawa dan kekuatan luar biasa. Kini dia sangat berharap Andi Rewa benar-benar menggigit wortel itu. Kalau Andi mau menjalin hubungan dengan Mirabet, maka dirinya akan memiliki sandaran kuat. Di kota ini, meskipun dia kaya raya, tapi dia masih bukan kelas teratas. Dia bergumam di dalam hati, di kota ini, kalau mau benar-benar berada di puncak, bukan hanya uang yang penting, tapi juga wibawa. Kalau hanya punya uang tanpa wibawa, itu malah bisa mendatangkan bencana. Sekarang aku memang hampir menjadi orang terkaya di Surabaya, tetapi menghadapi Bima, aku tetap tidak punya kekuatan untuk melawan. Kalau Bima ingin menghabisiku, aku tetap saja akan ketakutan. Akhirnya aku hanya bisa mencari orang untuk menjadi penengah atau keluar uang untuk menyelesaikannya. Seperti tadi saja, aku terpaksa menyetujui memberi Bima 500 juta supaya bisa membawa pulang putriku. Padahal jelas-jelas cucu angkatnya yang mengganggu putriku, tapi aku malah harus membayar 500 juta. Inilah nasib orang yang punya uang, tapi tidak punya wibawa. Kalau aku bisa punya sandaran sekuat Tuan Andi, segalanya akan berbeda. Siapa Tuan Andi? Dia adalah penguasa sejati pasukan Galesong. Kalau aku bisa menjalin hubungan dengannya, apalagi kalau dia menjadi pacar Mirabet, aku akan bisa berkuasa di kota ini. Bukan hanya di kota ini, bahkan di seluruh dunia aku bisa berjalan dengan kepala tegak. Pikiran itu membuat Irwan semakin bersemangat. Di luar klub, selain mobil milik Mirabet, ada beberapa Rolls Royce, termasuk mobil Irwan dan mobil pengawal. Para pengawal masih menunggu di sisi mobil. Begitu mereka melihat Irwan dan putrinya keluar, mereka segera menyambut. "Tuan, Nona." Irwan mendadak memarahi mereka. "Kurang ajar, kenapa kalian tidak menyapa Tuan Andi?" Mereka semua kaget lalu buru-buru memberi salam. Selamat malam, Tuan Andi." Andi Rewa hanya merasa geli, tapi dia tetap mengangguk sopan sebagai balasan. Lalu dengan wajah penuh senyum, Irwan berkata kepada Andi, "Tuan Andi, karena kau ingin naik mobil Mirabet, maka aku tidak akan ikut agar tidak mengganggu." Mirabet merasa risih dengan sikap ayahnya yang terlalu menjilat, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya menyerahkan kunci mobil kepada Andi lalu berkata, "Tuan Andi, kau saja yang menyetir. Aku agak lelah, sepertinya aku tidak sanggup membawa mobil." Ini bukan karena Mirabet ingin bermalas-malasan, tapi ketegangan sejak tadi membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya lemas, sehingga dia benar-benar tidak berani menyetir. Andi Rewa sangat memahami kondisinya. Jadi dia pun menerima kunci itu. Namun Irwan malah bersuara dengan nada menyalahkan. "Mirabet, bagaimana bisa kau menyuruh Tuan Andi yang menyetir? Jangan lupa beliau adalah tamu kehormatan kita." Andi Rewa segera menimpali, "Tuan Irwan, hal sepele begini tidak perlu dibesar-besarkan." Irwan merasa Andi seperti sedang membela putrinya. Wajahnya langsung penuh senyum. "Oh, betul. Tuan Andi benar sekali. Ini kesalahanku, aku terlalu membesar-besarkan." Kemudian dia buru-buru berkata kepada putrinya, "Mirabet, tadi ayah salah. Jangan diambil hati. Kalau kau lelah, istirahatlah di kursi depan. Tuan Andi pasti akan menjagamu dengan baik." Mirabet semakin muak melihat sikap ayahnya. Tanpa menoleh, dia langsung masuk ke kursi penumpang depan. Andi Rewa menoleh kepada Irwan, "Tuan Irwan, kami berangkat dulu." Irwan menjawab dengan wajah penuh senyum, Baik, silakan Tuan Andi." Andi Rewa duduk di kursi pengemudi. Begitu mobil mulai melaju,
Mirabet menoleh padanya dengan tatapan serius dan bertanya, "Tuan Andi, sebenarnya kau itu siapa?" Andi Rewa tersenyum tipis. "Aku?" Sambil mengemudi dia berkata dengan tenang, "Aku sudah katakan, namaku Andi Rewa. Umurku 28 tahun dan aku dari Makassar." Mirabet terus bertanya, "Kau bukan asisten Diva Shipping? Kalau kau hanya seorang asisten di Diva Shipping, bagaimana bisa pasukan Galesong menjadi milikmu?" Andi Rewa menatap lurus ke depan. Dia memutar setir untuk belok ke kiri, lalu menjawab dengan santai, "Pasukan Galesong itu bukan aku yang mendirikannya, dan juga bukan aku yang membelinya. Hanya saja aku pernah menolong pemimpin mereka, Wan Po-jun. Jadi dia dengan sukarela membuat seluruh pasukan Galesong setia kepadaku." Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Sedangkan mengenai asisten Diva Shipping, itu hanya sekedar bantu-bantu. Keluargamu juga bergerak di bidang pelayaran. Kau pasti sudah pernah mendengar dari ayahmu kalau Diva Shipping bekerja sama erat dengan pasukan Galesong dalam hal pengawalan bersenjata. Karena itu, keamanan pelayarannya nomor 1 di dunia. Itu juga karena aku yang mempertemukan mereka." Mirabet bertanya lagi dengan bingung. "Wan Po-jun adalah pemimpin pasukan Galesong. Dia mempunyai SDM dan mempunyai uang. Bagaimana mungkin dia bisa berutang budi kepadamu?" Andi Rewa tersenyum. "Itu mungkin tidak mudah untuk dijelaskan, tapi kenyataannya memang begitu." Mirabet kembali bertanya, "Kalau begitu, sebenarnya untuk apa kau datang ke Surabaya? Aku tidak percaya orang sepertimu dengan latar belakang sebesar itu hanya datang untuk membicarakan kerjasama dengan ayahku." Andi Rewa tersenyum sambil menjawab, "Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku datang untuk menegakkan sebuah keadilan." Mirabet terus mengejar, "Keadilan apa yang harus kau tegakkan?" Andi Rewa berpikir sejenak lalu menjawab, "Itu menyangkut seorang sahabat lama ayahku semasa hidup. Dia mengalami ketidakadilan, jadi aku datang ke sini untuk membantunya menegakkan keadilan." Tanpa menunggu Mirabet bertanya lagi, dia melanjutkan, "Kalau kau ingin tahu secara rinci keadilan seperti apa itu, saat ini aku belum bisa memberitahumu. Yang bisa kukatakan adalah keadilan itu akan segera datang. Setelah semuanya selesai, aku akan meninggalkan kota ini, jadi seharusnya tidak akan banyak mempengaruhi hidupmu." Saat mengatakan ini, sebenarnya Andi sudah punya rencana. Walaupun Irwan memang bukan orang baik dan pernah mengkhianati ayahnya, tetapi Irwan mempunyai seorang putri yang baik. Karena itu, demi Mirabet, Andi Rewa tidak berniat memberi hukuman yang terlalu keras kepada Irwan. Tentu saja semua itu bergantung pada satu hal. Masalah Erwin Surya harus benar-benar diselesaikan. Andi Rewa ingin memastikan Erwin bisa hidup tenang di Surabaya bersama keluarganya tanpa ada ancaman, bahkan membuat para konglomerat Surabaya termasuk Irwan harus menghormatinya. Barulah setelah itu dia akan memberi Irwan hukuman yang pantas. Itulah yang Andi anggap sebagai penyelesaian yang sempurna. Tadi sebenarnya Andi ingin berbalik dan bertanya kepada Irwan, apakah dia masih ingat janjinya kepada Sandi Rewa. Namun saat kata-kata itu hampir terucap, dia menahannya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya hari ini, karena dia tidak mau Mirabet tahu bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menegur ayahnya. Bagaimanapun juga, meski Irwan sering bersikap brengsek, dia tetap ayah Mirabet. Dan meski Mirabet tampak kesal kepada ayahnya, Andi Rewa bisa melihat jelas kalau di lubuk hatinya hubungan ayah anak itu tetaplah erat. Irwan pernah membeli satu jalan penuh untuk membangkitkan kenangan masa kecil putrinya. Bahkan berani masuk klub malam untuk bernegosiasi dengan Bima demi putrinya. Itu sudah cukup membuktikan betapa pentingnya Mirabet di mata Irwan. Karena itu, pandangan Andi terhadap Irwan agak sedikit berubah, dan dia berniat menyelesaikan urusan ini sebisa mungkin
tanpa melibatkan Mirabet.